salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Gitu. Saya tidak punya informasi soal itu. Tapi kan kalau komunikasi nggak sulit ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Walaupun ini kan juga masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Kalau dari kita sih mantau aja kayak gitu. Ya ikuti aja prosedur hukum. Ya kita kan nggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu. Terkait usulan KPK yang dana APBN kepada partai politik lebih besar daripada sebelumnya, dari Istana responnya gimana? Itu untuk apa? Untuk dana parpol. Tujuannya untuk apa? Dari APBN biar nggak ada korupsi. Menekan. Oh, ya, yang jelas presiden kan presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Astacita ini, memberantas korupsi. Jadi ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapapun, ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ya. Ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum. Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, bisa. Jadi ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR kan gitu. Wacana ini bisa mengganggu postur APBN sih Pak? Yang mana? Tentu kan semua dikaji, bantuan-bantuan program kerja ya semua kan harus dihitung ketersediaan dananya, kemampuan keuangan negara pasti dihitung semua. Tapi yang pada prinsipnya bahwa ide untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga untuk menekan korupsi itu kan bisa didiskusikan. Dan datangnya dari manapun itu kan bisa saja ditampung kemudian didialektikakan nanti dan kita akan ketemu itu mana sistem terbaik dan paling masuk akal yang bisa kita jalankan gitu. Gitu. Besok soal ada demo besar-besaran ojol ini mungkin dari presiden apakah ada rencana untuk berkomunikasi dengan Kemenaker atau persiapannya gimana? Perusahaan? Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, itu kita menghimbau seperti itu. Dan tadi kita juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah melakukan dialog, mereka melakukan media briefing ya untuk mengatasi ini, dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini. Hari ini kayaknya baru saja selesai itu
Barusan selesai mereka melakukan juga media briefing dengan teman-teman media. Tapi Jadi kan dari ini- Kementerian Perhubungan cepat responnya. Ya, ini terjadi tidak cuma sekali dua kali ya demo ojol ini. Ini adakah perbaikan sistem gitu? Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang. Nah, aspirasi-aspirasi ini nanti sama kementerian dan lembaga terkait itu akan diolah, dan Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu, supaya ini semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik, kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik lagi. Jadi kita cari win-win solutionnya lah. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini. Pak, soal izin janji klarifikasi. presiden nggak nyapres lagi Pak, kalau kinerjanya gagal, apa indikatornya dan apa makna janji presiden tersebut Pak? Itu yang di acara Tidar. Itu yang di acara Tidar. Hari ini kan Presiden mau mengajak kita semua untuk semangat bekerja. Semuanya dirangkul untuk bisa bekerja. Bekerja untuk merealisasikan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Ya, ada Astacita, ada 17 program prioritas, ada 8 program hasil terbaik cepat, dan sebenarnya ada lebih banyak lagi program-program yang ada dalam buku visi misi ketika kampanye. Jadi Presiden mengajak kita semua nih, hari ini sama-sama, semua pendukung Presiden, ayo kita kerja. Kerja mewujudkan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Nanti soal politik itu ada waktunya. Nah, bukan sekarang waktunya mikirin politik, kira-kira Presiden mau bilang kayak gitu. Dan waktu mikirin politik ada nanti waktunya. Tapi sekarang waktunya kita semua kerja nih. Buktikan dulu apa yang kita janjikan kepada masyarakat itu bisa terrealisasi, bisa terwujud. Jadi tunjukkan prestasi lah. Nah, gitu. Jadi Presiden mengajak semua pendukungnya, semua anggota kabinetnya, hari ini tunjukkan prestasi dulu untuk mewujudkan janji-janji pada masa kampanye dulu. Kalau urusan politik adalah waktunya nanti, menjelang pemilu adalah urusan politik nanti waktunya, kan kira-kira begitu. Bapak izin Pak, Ya. mungkin klarifikasi penggusuran SLB Pak di Pajajaran Badung Pak, ini kan dinarasikan untuk digusur dan diganti sekolah rakyat Pak. Mungkin bisa klarifikasi dari pemerintah Pak seperti apa? Sebenarnya kan pemerintah sudah berikan klarifikasi, Kementerian Sosial, pemerintah Provinsi Bandung sudah, Provinsi Jawa Barat sudah memberikan pernyataan yang tegas bahwa tidak digusur, tapi kawasan itu sedang dibangun ulang. Jadi kalau kawasan itu dibangun ulang nanti menjadi sebuah sekolah inklusif. Jadi sekolah rakyat ada di sana, SLB juga ada di sana. Sekarang SLB itu ketika masa dibangun tentu SLB itu harus dicarikan tempat yang baru sementara. Untuk sementara, ingat itu sementara. Tapi memang perlu kita kawal nih teknisnya di lapangan. Pemerintah minta tempat relokasi sementara pun harus layak. Harus bagus, harus bisa mendukung kegiatan anak-anak spesial ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sana. Jadi bukan tempat darurat gitu, tapi tempat yang juga layak untuk mereka bisa sekolah di sana. Jadi walaupun itu sifatnya sementara, tetap harus dengan kondisi yang layak bagi mereka. Lokasinya sudah ditentukan Pak? Lokasinya teknisnya tentu kita tanya ke pemerintah Jawa Barat nanti. Lokasi mana yang mereka siapkan yang baik dan layak untuk dijadikan tempat sementara bagi adik-adik kita siswa-siswa SLB ini untuk bisa menjalani kegiatan belajar mengajar mereka sampai kawasan ini selesai dibangun. Sekolah rakyat plus SLB. Jadi nanti akan ada tidak hanya SLB di sana, tapi ada juga sekolah rakyat di situ. Berarti SLB dan sekolah rakyat ya Pak? SLB dan sekolah rakyat di lokasi yang sama, SLB dan sekolah rakyat. Pernyataan Menkes yang bilang gaji 15 juta lebih pintar daripada gaji 5 juta ini kan dianggapnya empati. Ada tanggapan nggak? Bisa ditanyakan kepada Pak Menteri Kesehatan nanti kayak gitu. Kan saya nggak bisa membahas pernyataan satu persatu ya. Bisa ditanyakan ke Pak Menteri Kesehatan nanti. Bang Hasan, PDIP tuh minta kadernya untuk menyelaraskan program dengan pusat, tapi tetap kritis untuk check and balances. Istana menanggapinya gimana? Ya bagus itu ya. Jadi ada arahan untuk kepala daerah untuk menyelaraskan program pusat dengan pemerintah di daerah itu justru sangat bagus. Ya, jadi kita optimis justru malah nanti akan nyambung nih program-program dari pusat dengan program-program dari daerah itu akan nyambung.
Nah, kalau kritis kan ada ranahnya di DPR. Ya, maksudnya itu tuh tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang buruk yang kritis itu. Yang kritis di mana? Di DPR kan ada kader-kader partai juga dan mereka bisa melakukan pengawasan, mereka bisa melakukan pemantauan supaya program-program yang memang dijanjikan ini bisa terlaksana sebaik mungkin. Jadi kalau pemerintah itu kan dari atas sampai ke bawah itu kompak. Tempatnya kritis itu adalah di DPR. Nah, jadi kalau yang di DPR mau kritis kan nggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Jadi kira-kira begitulah. Saya rasa ini positif itu. Untuk pergantian cat presiden Pak mungkin ada makna tersendiri Pak atau seperti apa? Oh, diulang lagi ini. Ini terakhir ya, terakhir ya. Soal Jaksa Agung ada yang infoin katanya mau di reshuffle, itu benar? Saya belum bisa kasih pernyataan soal itu tuh. Nanti ini aja. Saya nggak bisa kasih pernyataan lah soal itu ya. Soal itu kan nggak jelas sumber informasinya gitu. Jadi menanggapi yang sesuatu yang nggak jelas itu saya ini. Tadi yang soal apa? Cat pesawat presiden. Diulang lagi. Ini pesawat yang rutin dipakai oleh Presiden Prabowo itu adalah pesawat pribadi beliau sebelumnya. Sampai hari ini itu yang beliau pakai, yang tulisan bawahnya itu PKGRD. Sementara kan sebelumnya sudah ada pesawat kepresidenan. Yang apa ya? PK001 ya. Lambungnya apa itu yang di bawah itu. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Jadi kalau misalnya ini lagi maintenance, nanti lagi nggak bisa dipakai, pesawat dengan desain yang sama, jadi orang akan kenal bahwa ini adalah pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Jadi kira-kira kan sekarang dominannya putih ya, garisnya garis merah. Jadi sama nih, mirip desainnya. Jadi nanti supaya bisa digunakan sebagai cadangan gitu. Jadi supaya nggak beda-beda warna dia, tetap pesawat yang dikenal orang sebagai pesawat kepresidenan gitu. Kira-kira begitu. Itu kan maintenance biasa aja ya. Kalau teknis gitu saya mungkin nggak terlalu tahu gitu. Cukup kira-kira teman-teman. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Ada minum? Ada Pak? Makan? Itu tadi pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang berbicara terkait dengan banyak isu terkini. Salah satunya terkait dengan munculnya nama Budi Ari di dakwaan kasus judi online. Dan seperti yang disebutkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bahwa akan mengikuti proses hukum dan menunggu saja langkah selanjutnya. Dan saudara, Hasan Nasbi menanggapi soal nama Budi Ari muncul di dakwaan kasus judi online dan disebut dapat 50% komisi untuk mengamankan situs. Hasan Nasbi menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta seluruh pihak menunggu putusan pengadilan. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Tapi sudah komunikasi sama Pak Budi Ari langsung? Saya tidak punya informasi soal itu, tapi kan kalau komunikasi nggak sulit ya, bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit, cuma saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Walaupun ini kan juga masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan, jadi artinya beliau sendiri juga
belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Kalau dari kita sih mantau aja yang kayak Pada gitu. akhirnya dipanggil. Itu tadi saudara pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menanggapi soal nama Menteri Koperasi Budi Aristiadi yang disebut dalam dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online. Hasan Nasbi menyebutkan bahwa perlu waktu ini terkait dengan menunggu proses hukum dan juga menunggu proses hukum yang terjadi karena memang ini baru langkah awal. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Yan Rahman, sampai jumpa.